Selamat Sabat bagi kita semua yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Hari ini saya akan membawakan seminar kesehatan tentang sistem pencernaan lambung. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengkonsumsi makanan yang akan diolah menjadi sumber energi. Proses pengolahan makanan tersebut terjadi dalam sistem pencernaan. Tahukah kalian bagaimana proses dari sistem pencernaan ini dan organ apa saja yang terlibat di dalamnya? Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Proses pencernaan makanan membutuhkan alat-alat pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini dimulai dari mulut yang terletak di ujung anterior dan akan berakhir pada anus yang terletak di ujung posterior. Adapun organ yang terlibat dalam saluran pencernaan ini antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut yang disebut dengan ingesti. Mulut terdiri atas gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk memecahkan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Gigi terbagi menjadi 3 macam, yaitu gigi seri yang berfungsi memotong makanan, gigi taring berfungsi merobek makanan, dan geraham berfungsi mengunyah makanan. Tidak membantu pada proses pencampuran makanan dan sebagai alat perasa karena terdapat papila-papila pada permukaan lidah. Selain itu, lidah dapat berfungsi sebagai perasa makanan, sekresi lendir, dan membantu dalam menelan makanan. Esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah struktur berbentuk tabung yang panjang. Dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan makanan karena kerongkongan hanya sebagai penghubung mulut dan lambung. Makanan yang telah ditelan dapat bergerak dari mulut ke lambung karena adanya gerak peristaltik dari lapisan otot dinding. Kerongkongan yang berkonstruksi dalam bereaksi secara bergantian. Lambung merupakan kantong berbentuk seperti huruf J dan terletak di bagian kiri atas rongga perut. Pada lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi, di mana pencernaan mekanik terjadi dengan peremasan atau
mengadukan oleh otot dinding lambung. Selain itu, makanan juga mengalami pencernaan kimiawi oleh getah lambung yang terdiri atas asam klorida atau HCI dan enzim pencernaan yang terdiri dari lipase, asam lemak dan gliserol, pepsinogen atau protein, dan renin atau pengendapan lemak. Usus halus. Usus halus terletak di bagian lambung dan usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan elom, usus penyerapan. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh getah pencernaan yang terdiri dari getah empedu atau garam, natrium, dan pigmen. Getah usus, maltase, sukrase, laktase, lipase, eripsin, dan absorpsi nutrien. Dan getah pankreas atau tripsin, amilase, dan lipase. Usus besar. Usus besar adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan, di mana bentuknya lebih pendek dan lebih lebar dari usus kecil. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Berikut beberapa penyakit penyebab gangguan sistem pencernaan yang umum menyerang seseorang. 1. Peradangan lambung. Peradangan lambung atau gastritis adalah peradangan yang terjadi di selaput lambung. 2. Tukak lambung. 3. Penyakit asam lambung atau GERD. 4. Sindrom iritasi usus. 5. Diare kronis, dan 6. Sambung. Jahe atau perut lambung. Saat sedang mual atau sakit perut, mungkin kamu sering mendengar rekomendasi untuk meminum air jahe untuk meredakan kondisinya. Memang benar, jahe memiliki efek anti mual. Jadi tidak heran jika jahe berbentuknya mirip lambung. Menurut ahli, jahe mengandung gingerol, yaitu merupakan senyawa di dalam jahe yang membuat rasa dan aromanya menyengat. Gingerol mengandung bahan-bahan fitokimia yang bisa mencegah mual dan muntah. Terima kasih. Tuhan telah menumbuhkan jahe yang baik bagi lambungku. Sekian, semoga kesehatan saya bawakan.